Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke ilustrasi dari likuidasi lamsam. Sebelum masuk ke ilustrasi likuidasi lamsam, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan likuidasi lamsam. Likuidasi lamsam merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversi menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek, ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat ilustrasinya seperti apa dari likuidasi lamsam ini. Nanti ada 3 kasus yang akan kita pahami, yaitu kasus 1, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Kasus 2, persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada modal sekutu. Kemudian kasus 3, yaitu persekutuan tidak solvent dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Nah, sebelum masuk ke yang kasus 1, kita lihat dulu ilustrasinya. Nih dikatakan bahwa persekutuan mau melakukan penutupan dimulai dari tanggal 1 Mei ini. Jadi kita lihat neraca saldo per tanggal 1 Mei 2005, anggaplah 2005 ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kas itu menunjukkan nilai 10 juta, kemudian aset non kasnya 90 juta, kemudian kewajibannya 42 juta, modal Aldi 34 juta, modal Bayu 40 juta, dan modal Citra 14 juta. Nah, di sini saldo debit sama saldo kredit masing-masing senilai 100 juta. Nah, di sini kan dikatakan bahwa hartanya sebesar berapa? Hartanya 100 juta, sedangkan kewajibannya 42 juta. Berarti modalnya berapa? Ya modalnya dikurang saja, karena harta kan sama dengan utang ditambah modal. Berarti kalau mencari modal atau mencari ekuitas sama dengan harta dikurangi dari kewajiban atau utang. Berarti 100 juta dikurangi 42 juta, yaitu ekuitas pemiliknya senilai 58 juta. Nah, masuk ke ilustrasi 1, yaitu persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal. Sebelum masuk ke situ, kita harus mengerti dulu apa maksud dari arti solvent. Solvent itu artinya mampu membayar utang, yang artinya asetnya lebih tinggi dibandingkan liabilitasnya. Misalnya, Dinda punya punya aset 10 juta gitu, utangnya atau liabilitasnya 4 juta, artinya Dinda solvent. Tapi kalau misalnya insolvent itu artinya sebaliknya, ya. Nah, di sini kita lihat transaksinya pada tanggal 1 Mei 2005 dijual aset non kas seharga 80 juta. Oke, tanggal 1 Mei 2005 dijual aset non kas seharga 80 juta. Di sini rugi atau untung? Jelas rugi. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat aset non kasnya itu nilai wajarnya seharga 90 juta. Ternyata dia dijualnya 10 juta. Artinya adanya kerugian yaitu senilai 10 juta. Kemudian pada tanggal 20 Mei dibayar oleh persekutuan ABC hutang ke kreditor eksternal yaitu senilai 42 juta. Nah, tanggal 30 Mei yaitu sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu. Oke, kita langsung aja ke kertas kerjanya, yaitu persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan untuk likuidasi lamsam. Nah, ini saldo sebelum likuidasi tanggal 1 Mei, ini kita 10 juta tadi ambil dari neraca saldo ya. Kemudian ada aset non kasnya 90 juta, ini dari neraca saldo. Kemudian kewajibannya atau utangnya 42 juta juga kita ambil dari neraca saldo sebelumnya. Aldi modalnya 34 juta, kita ambil dari neraca saldo. Bayu modalnya 10 juta, kita ambil tadi dari neraca saldo, dan Citra 14 juta. Ya, nah di sini kan ada tanda kurung dan ada angka yang dikasih tanda kurung dan ada angka yang tidak diberi tanda kurung. Itu catatannya bahwa kalau misalnya tanda kurung artinya menunjukkan bahwa jumlahnya atau posisinya dikredit ya. Jadi kewajiban itu kan memang saldo normalnya dikredit, berarti kita kasih kurung. Kalau aset itu kan saldo normalnya di debit, berarti kita tidak beri kurung. Oke. Tanggal 1 Mei katanya ada penjualan aset ya senilai 80 juta dan didistribusikan kerugian 10 juta. Tadi kan asetnya itu nilai wajarnya 90 juta, nilai pasarnya 90 juta. Ternyata dijual cuma seharga 80 juta. Berarti dia rugi 10 juta. Nah, 10 jutanya ini ruginya akan didistribusikan dari masing-masing saldo modal ini nih, dari masing-masing si Aldi, Bayu dan Citra, si para sekutu ini, gitu ya.
Kita ulang lagi, penjualan aset 80 juta dan distribusi kerugian senilai 10 juta. Nah, karena dijual aset 80 juta berarti kas bertambah senilai 80 juta. Nah, kasnya awalnya 10 juta. Karena dijual aset, dijual aset berarti dia dapat duit dan dia bertambah menjadi 80 juta. Berarti kasnya 10 tambah 80 juta jadi 90 juta. Kemudian aset non kasnya. Tadi aset non kasnya kan dibayar di ini semua ya, dijual semua ya. Nah, dijual semua berarti sudah tidak ada, kosong gitu. Berarti untuk aset non kasnya tinggal kita kurangi aja senilai 90 juta ini. Karena aset non kasnya sudah dijual semua berarti saldonya ya udah tinggal kosong. Kemudian kewajibannya nggak ada ngaruhnya ya di transaksi tanggal 1 ini ya, karena transaksi 1 Mei ini kan berbicara tentang penjualan aset non kas, berarti kewajibannya tidak ada kaitannya, berarti kita nolkan saja. Nah, di saldo modalnya ini adalah distribusi dari kerugian senilai 10 juta ini, yaitu kan ruginya 10 juta, karena kan nilai pasar 90 juta, dijualnya 80 juta, berarti rugi 10 juta. Nah, rugi 10 juta ini ditanggung oleh para sekutu berdasarkan representasi ini. Aldi 40 juta, Bayu 40%, Bayu 40%, Citra 20%. Berarti 40% dari 10 juta adalah 4 juta. Tulis di sini. 40% dari 10 juta 4 juta. Tulis di sini. 20% dari 10 juta 2 juta. Berarti tulis di sini ya. Nah, oke, saldonya sudah kita pahami ya. Tadi saldonya berarti kas 10 tambah 80 90, aset non kasnya sudah kosong, kewajibannya masih tetap 42 juta. Saldo Aldinya dia dari 34 juta karena tadi dia menanggung 4 juta untuk kerugian penjualan aset, berarti tinggal 30 juta. Bayu tinggal 6 juta, Citra tinggal 12 juta. Nah, terus bayar hutang ke kreditor tanggal 20 Mei. Nah, tanggal 20 Mei itu pembayaran untuk kreditor senilai 42 juta. Karena bayar utang berarti kasnya berkurang 42 juta. Atau kasnya posisi di kredit 42 juta. Berarti tinggal 48 juta. Ada kaitannya nggak dengan aset non-kas? Tidak ada, berarti kosong saja. Di sini saldonya kosong. Ada kaitannya ya dengan kewajiban? Jelas, karena di sini adalah pembayaran kepada kreditor. Berarti kewajibannya atau utangnya menjadi berkurang karena sudah dibayar 42 juta. Nah, kewajiban kalau berkurang atau utang berkurang kita posisikan di debit. Nah, utangnya jadi habis. Jadi di sini 0. Nggak ada kaitannya sama Aldi, saldo modal Bayu dan saldo Citra. Jadi dinolkan saja. Ya. Nah, kita lihat saldonya berarti Aldi masih tetap 30 juta, Bayu masih tetap 6 juta, Citra masih tetap 20 juta. Nah, saldo 48 juta ini ternyata di akhir bulan Mei itu dibayarkan kepada seluruh para sekutu, berarti dikurangi 40 juta yaitu tinggal kosong. Nah, ini semua kan tadi dibayarkan semua, berarti tinggal kita kosongkan aja, dikurangkan 30 juta, kurang 6 juta, kurang 12 juta, berarti semuanya kosong. Kenapa semuanya kosong? Lah kan mau tutup ya, berarti semuanya harus kosong. Oke. Nah, setelah kita bikin ini kertas kerjanya, kemudian kita jurnalkan. Nah, jurnalkannya ini ya sesuai dengan tadi transaksinya. Yang tadi di mana tanggal 1 Mei itu dijual transaksi aset non kas sebesar 80 juta, ya kan ya. Padahal harga pasar 90 juta. Berarti kasnya bertambah di debit 80 juta. Tulis di sini. Nah, tadi kan kerugian 10 juta itu didistribusikan kepada para sekutu berdasarkan representasinya ya. Aldi, Bayu, Citra. Tadi sudah kita hitung 4 juta, 4 juta, 2 juta. Berarti di sini 90 juta, kreditnya juga 90 juta karena aset non kas normalnya sebesar 90 juta. Kemudian masuk ke jurnal pembayaran kepada kreditur eksternal. Ini tanggal 20 Mei nih. Ya. Kejadian tanggal 20 Mei. Ya, tanggal 20 Mei yaitu kewajiban berkurang karena kan dibayar hutang kepada si bank ya atau si kreditur eksternal itu, berarti kan utangnya berkurang di debit dan kasnya berkurang di kredit. Berarti ini jurnalnya. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu tanggal 30 Mei. Itu jurnal pembayaran sekaligus kepada para sekutu. Tadi kan kasnya sisa 48 itu dibagikan semua kepada sekutu, berarti kasnya berkurang di kredit. Nah, pembagiannya itu yaitu modal Aldi 30 juta, Bayu 6 juta, Citra 12 juta.
Nah, sampai sini